Inilah perkara yang harus kita cari, perkara yang harus kita pelajari dan kita terapkan. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya adim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril adim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatidu asatidah yang saya muliakan dan saya taati, hadirin yang hadir dan juga dimanapun berada yang saya hormati. Puji syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, langsung saja kita melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu ada makna tersembunyi apakah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya kita diminta jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan muslim. Sampai kemarin diceritakan kisah beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, yang dengan kisah itu kita bisa mengambil hikmah, yaitu muslim adalah wama aslamtu lirabbil alamin, dan tidaklah aku berserah diri. Kita, kulo, panjenengan, saya, Anda haruslah berserah diri hanya kepada Allah. Itulah muslim, Islam. Dari berserah diri itu semakin dalam sehingga muncullah rasa tidak ada sesuatu apapun yang kita banggakan, tidak ada sesuatu apapun yang kita angan-angankan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam lahir kita mungkin dalam keadaan diberi Allah derajat yang sangat tinggi, ataupun sebaliknya, baik itu derajat tentang jasad maupun derajat tentang keduniaan atau bisa dikatakan kemewahan harta. Tidak melihat itu. Wa ma aslamtu li rabbil alamin, murni hanya untuk Allah. Sampai beliau Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang seperti itu. Hikmahnya yang kemarin telah diceritakan, itulah muslim, itulah Islam. Sekarang kalau boleh saya bertanya, hal awal, hal utama apakah yang harus dilakukan agar kita diakui menjadi seorang yang muslim atau seseorang yang Islam? Pastinya panjenengan Anda sudah tahu. Yang pertama, antashhadu alla ilaha illallah. Ini yang pertama, ini pokoknya, ini kuncinya.
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, apakah itu hanya di mulut? Ataukah langsung murni ungkapan rasa dalam hati sehingga keluar menjadi penyaksian asyhadu alla ilaha illallah? Jawabannya tentu ada di diri kita masing-masing, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertanyaan sekali lagi, bentuk apakah, mana wujudnya jika kita bersyahadat, menyaksikan? Apakah prakteknya jika kita bersaksi la ilaha illallah? Kenyataannya, mohon maaf, mungkin saya pribadi hanya bisa mengucapkan tanpa ada pembuktian dalam hati. Padahal Allah, sedangkan Allah hanya melihat hati. Inilah perkara yang harus kita cari, perkara yang harus kita pelajari dan kita terapkan. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah itu? Sedangkan di saat kita mencapai suatu kesuksesan, di saat kita mampu melaksanakan, mohon maaf, melaksanakan semua bentuk amal ibadah, baik yang sunnah apalagi yang wajib, ternyata jujur saya pribadi masih merasa itu kemampuan saya. Padahal asyhadu alla ilaha illallah, tapi nyatanya saya masih membanggakan, masih mempertuhankan kekuatan saya, padahal sudah jelas la ilaha illallah. Ya, inilah hadirin, inilah makna yang tersembunyi illa wa antum muslimun. Saya teringat sebuah kisah. Saya tanya dulu dumateng panjenengan kepada Anda semua. Jika kita melaksanakan suatu perbuatan, sholat misalnya, sholat, di salah satu rukun sholat ada yang hilang, entah itu disengaja ataupun lupa, hukumnya bagaimana? Kira-kira hukumnya apa yang terjadi jika salah satu rukun itu ada yang hilang? Pasti ada yang mengatakan tidak sah, batal, bahkan mungkin mardudun, wala tuqbalu, wala yaqbalu, dan ditolak. Ini rukun dalam sholat. Sedangkan rukun agama, agar mengaku muslim, ya kan? Kita, saya, jenengan muslim, Islam, ya. Sudahkah melaksanakan rukun-rukun agama Islam? Saya pribadi, mohon maaf, ada 3. 1, rukun Islam. 2, iman. Yang ketiga, ihsan. Kalau rukun Islam panjenengan semua sudah memahami, rukun iman paham, ihsan inilah pokok akhir agar muslim bisa dikatakan muslim yang sejati, muslim Islam kafah yang sempurna. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah ihsan. Secara bebas diartikan ihsan adalah di saat kita beribadah, entah semua macam ibadah, terutama sholat. Di saat sholat contohnya, kita diminta, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui beliau Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Di saat kita beribadah, kita diminta seakan-akan melihat, berhadapan
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Dan di saat kita tidak bisa melihat Allah, berhadapan dengan Allah, maka yakinlah dalam hati. Sekali lagi, ini tanda petiknya, kuncinya adalah hati. Fa innahu yaroka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Loh, kalau menurut bahasan ini sepertinya mudah ya. Kita lihat beribadah seakan-akan menghadap kepada Allah, melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bukan seakan-akan, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Pertanyaannya, Allah yang mana? Ya, kalau kita akan pergi, mungkin kita diminta menghadap ke bupati atau Pak Camat, kita bisa tahu karena mungkin ada fotonya beliau. Walaupun tidak pernah ketemu, minimal ada foto dari beliau. Enak, kita bisa langsung bertemu dengan beliau. Walaupun tidak begitu, kita bisa membayangkan, oh beliau yang ini. Ini pertanyaannya, Allah yang mana? Dikatakan Allah bila harfin wala sautin. Allah, zat Allah bukanlah tulisan, bukan juga ucapan. Inilah hadirin yang saya hormati. Agar kita menjadi muslim yang kokoh, agar kita diaku menjadi Islam yang kafah, ternyata kita harus mempelajari ilmu, tatanan ilmu, rukunnya agama Islam, iman dan ihsan. Untuk ihsan ini banyak perjalanan hamba-hamba Allah menempuh perjuangan agar bisa mencapai pengeterapan ihsan ini bermacam-macam. Ingat, awaluddin ma'rifatullah, dikatakan awal suatu agama ma'rifatullah, mengenal Allah. Untuk itu, untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang bab ihsan, insya Allah kalau Gusti Allah memberikan waktu kepada kita, kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Dari saya atas segala kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.